Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan keterangan saya tentang Menak Jenggo, Pangeran Mojopahit yang dikuyo-kuyo. Pemirsa, di kesempatan yang lalu diterangkan bahwa Istana Timur mengalami teror, yaitu ada kiriman panah berapi yang ditujukan kepada Istana Timur saat itu di tengah malam, sehingga Istana Timur terjadi kebakaran hebat. Ini merupakan sebuah teror yang ditujukan kepada Raden Wirobumi agar Raden Wirobumi tergugah dan marah, kemudian melakukan pembalasan untuk menyerbu Istana Barat. Ini merupakan yang dituju dan yang diharapkan, karena dengan terbakarnya istana, dengan sendirinya Raden Wirobumi akan menuduh bahwa Istana Barat melakukan penyerbuan. Saat Wirobumi mau melakukan pembalasan, ternyata terhalang dan tercegah karena keponakannya meninggal, yaitu Rajasa Kusuma, anak muda yang digadang-gadang untuk menggantikan ibunya menjadi seorang raja di Majapahit. Rajasa Kusuma meninggal, dan kemudian Raden Wirobumi mencegah penyerbuan ke Istana Barat. Kemudian Wirobumi dan istrinya, yaitu Nagoro Wardani, menuju ke Istana Barat untuk menghormati pembakaran mayat keponakannya. Sepulang dari Istana Barat yang diantar oleh Rakrian Mantri Mukia, Gajah Manguri, ternyata Gajah Manguri setelah kembali mengantarkan dari Istana Timur dihadang oleh orang-orang yang tidak dikenal. Kemudian orang-orang ini mengejar pasukan Gajah Manguri yang jumlahnya hanya 100 orang itu. Dan setelah sampai di Istana Barat, mereka melakukan tindakan yang brutal, sehingga hampir-hampir saja nyawa dari Dyah Kusuma Wardani dan putrinya Dyah Suhita tidak selamat. Untung cepat diselamatkan oleh seorang senopati, yaitu Pangkaja. Berita tentang penyerangan Istana Barat oleh Istana Timur di masyarakat begitu santer bahwa Istana Timur melakukan penyerbuan ke Istana Barat, sehingga seakan-akan Wirobumi melakukan penyerbuan ke istana kakangnya, ke istana kakang mboknya, yaitu Dyah Kusuma Wardani. Padahal baru saja
dia berada di Istana Barat selama 10 hari. Inilah yang menjadikan isu yang luar biasa, sehingga menimbulkan kebencian ke Istana Timur. Kemudian semua kesalahan itu ditumpahkan kepada Rakrian Mantri Mukhya Gajah Manguri, yang oleh Wikramawardhana dituduh bahwa Gajah Manguri tidak becus mengurus kerajaan Mojopahit. Gajah Manguri dituduh tidak mampu melaksanakan tugas-tugas sebagai Rakrian Mantri Mukhya, karena istana bisa diobok-obok oleh orang, gerombolan-gerombolan yang mengaku dirinya sebagai orang-orang Belambangan. Tetapi setelah dilakukan penyelidikan, ternyata oleh Senopati Pangkaja bahwa mereka bukan orang-orang dari Raden Wirobumi. Mereka bukan tentara-tentara yang berasal dari Belambangan, tetapi mereka adalah orang-orang yang dibayar oleh kelompok tertentu yang sengaja menteror, mengacaukan kerajaan Mojopahit, yang nanti ujung-ujungnya adalah menjatuhkan kedudukan dari Rakrian Mantri Mukhya Gajah Manguri. Pemirsa dimanapun Anda berada, Dyah Kusumawardhani tidak percaya kalau penyerbuan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku dirinya adalah orang-orang Belambangan, tidak percaya kalau itu adalah digerakkan oleh Rayi Masnya, yaitu Raden Wirobumi. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, agar terjadi kejelasan, maka Dyah Kusumawardhani sebagai Prabu Putri Kerajaan Mojopahit menggelar rapat Nahom Narendra, yang mana untuk mengklarifikasi apakah benar serbuan ke Istana Barat merupakan sebuah pembalasan oleh Istana Timur, yang mana Istana Timur dibakar oleh orang. Oleh sebab itu, ketika rapat Nahom Narendra, Dyah Kusumawardhani menanyakan soal Istana Timur yang dibakar orang, yang ditujukan kepada Rakrian Mantri Mukhya Gajah Manguri. Wahai Kakang, yang dimaksud adalah Gajah Manguri. Dyah Wardhani bertanya kepada Gajah Manguri,
Apakah Kakang mengetahui siapa yang membakar Istana Timur? Apakah itu berasal dari prajurit Mojopahit Istana Barat? Mohon ampun, Gusti Putri Prabu Mojopahit Dyah Kusumawardhani. Aku tidak memahami siapa sebenarnya yang membakar Istana Timur. Tetapi yang jelas bukan dari prajurit-prajurit Istana Barat. Karena aku tidak pernah memerintahkan prajurit-prajurit untuk melakukan penyerbuan ke Istana Timur. Oleh sebab itu, Gusti Putri Prabu Mojopahit Dyah Kusumawardhani, aku tidak mau berspekulasi, tetapi yang jelas orang-orang yang melakukan pembakaran Istana Timur itu adalah kelompok-kelompok orang tertentu yang ingin mengadu domba antara Istana Timur dengan Istana Barat. Kemudian Dyah Kusumawardhani yang sejak tadi melihat suaminya Wikramawardhana rupa-rupanya mau berbicara. Silakan, Kakang Wikramawardhana, suamiku, apakah ada yang perlu disampaikan? Terima kasih, Gusti Putri Prabu Dyah Kusumawardhani. Perlu diingat, ini merupakan sebuah upaya untuk mengadu domba antara Istana Barat dengan Istana Timur. Aku sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Rakrian Mantimukya Gajah Manguri. Tetapi pertanyaan saya, apakah Rakrian Mantimukya mengetahui kelompok mana yang berani melakukan penyerbuan dengan panah-panah berapi yang menyebabkan Istana Timur menjadi terbakar? Mohon ampun, Gusti Prabu Wikramawardhana, sudah aku katakan bahwa saya tidak mau berspekulasi. Kelompok mana yang melakukan pembakaran Istana Timur itu? Tetapi yang jelas, ada orang-orang tertentu yang melakukan teror, memancing kemarahan dari Raden Wirobumi agar Raden Wirobumi melakukan penyerbuan kepada Istana Barat. Dan dengan penyerbuan Istana Timur menuju Istana Barat, maka orang atau kelompok orang tertentu merasa terornya berhasil, sehingga Istana Barat punya alasan untuk menyerbu secara besar-besaran kepada Istana Timur karena Istana Timur melakukan penyerbuan.
Dan ini rupa-rupanya masih ada hubungan dengan penyerbuan Istana Barat yang dilakukan oleh sekelompok orang. Sebentar, Kakang. Yang dimaksudkan Kakang ada hubungan penyerbuan. Yang dimaksudkan adalah penyerbuan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai tentara-tentara, prajurit-prajurit Blambangan. Apakah yang dimaksudkan Kakang itu? Benar. Benar, Gusti Putri. Saat itu aku mengantarkan Raden Wirobumi sampai ke Istana Timur bersama dengan Patih Onggoboyo, Raden Gajah Norpati. Tiba-tiba dihadang oleh ratusan prajurit yang mengaku dirinya adalah pasukan dari Blambangan. Saya memerintahkan kepada prajurit-prajurit untuk menghindari peperangan. Kemudian berusaha keras untuk lari menuju ke Istana Barat. Ternyata gerombolan orang-orang ini mengejar sampai ke Istana Barat. Sesampai di Istana Barat, mereka tidak sungkan-sungkannya melakukan penyerbuan sampai masuk ke istana. Justru yang aku herankan, mengapa prajurit-prajurit di kerajaan Mojopahit bagian barat ini tidak melakukan perlawanan, seakan-akan mereka memberikan kesempatan orang-orang itu untuk masuk ke istana. Ini juga merupakan sebuah upaya agar orang-orang berasumsi bahwa penyerbuan oleh tentara Blambangan itu adalah anak buah dari Raden Wirobumi. Sebentar, ketika Kakang menuju ke Istana Timur bersama dengan Patih Onggoboyo, apakah Kakang Rakrian Mantri Mukya sudah memerintahkan kepada prajurit-prajurit di Istana Barat ini untuk melakukan kesiapsiagaan? Atau Kakang memerintahkan salah satu di antara prajurit-prajurit Bayangkara untuk menjaga istana? Mohon ampun, Gusti Prabu Wikramawardhana. Kita semuanya tahu bahwa prajurit-prajurit itu sudah kelelahan saat baru saja melakukan penghormatan di dalam guru pokok pembakaran mayat Kumororojo, yaitu yang bekas ing suku. Prajurit-prajurit ini baru saja melaksanakan tugasnya, sehingga prajurit-prajurit ini banyak yang pulang atau banyak yang beristirahat karena baru saja melaksanakan kegiatan pembakaran mayat.
Oleh sebab itu, semuanya tidak diperkirakan. Akan terjadi penyerbuan secara mendadak. Oleh sebab itu, mestinya prajurit-prajurit yang ada di istana bisa melakukan perlawanan sebelum gerombolan orang-orang itu masuk ke istana. Tetapi mengapa mereka seakan-akan dibiarkan masuk ke dalam istana? Sedangkan orang-orang itu paham bahwa saya dan Patih Onggoboyo sedang berada di Istana Timur mengantarkan Raden Wirobumi. Demikian Gusti Prabu Wikramawardhana. Nah, kalau begitu, ini merupakan kesalahan dari Rakrian Mantri Mukya. Karena mestinya kalau kamu sedang tidak ada di istana, mestinya kamu harus menugaskan prajurit-prajurit itu. Bayangkara kan banyak. Mengapa Rakrian Mantri Mukya mengantarkan sendiri Raden Wirobumi ke Istana Timur? Apakah belum cukup kalau diantarkan oleh Raden Gajah Norpati? Mohon ampun, Gusti Prabu Wikramawardhana. Aku diperintahkan langsung oleh Prabu Putri Diahkusumawardhani untuk mengantarkan Raden Wirobumi itu sampai ke Istana Timur untuk memastikan keselamatan Raden Wirobumi. Oleh sebab itu, karena tugas ini sangat penting, maka tidak bisa aku wakilkan kepada orang lain. Karena aku khawatir, karena antara timur dan barat sudah terjadi ketegangan. Saya khawatir kalau Raden Wirobumi tidak selamat di dalam perjalanan dari Istana Barat menuju ke timur, maka sayalah orang yang paling disalahkan oleh Gusti Prabu Putri Diahkusumawardhani, karena akulah yang diperintahkan secara langsung, tetapi aku wakilkan kepada orang lain. Dengan alasan itulah, maka saya sendiri yang harus mengantarkan Raden Wirobumi hingga sampai ke Istana Timur. Itu benar. Tetapi mengapa Rakrian Mantri Mukya tidak menugaskan kepada prajurit-prajurit Bayangkara yang lain untuk mengamankan istana? Semuanya itu sudah saya katakan bahwa prajurit-prajurit ini sudah mengalami kelelahan karena sudah melakukan, yaitu habis melakukan pembakaran mayat, sehingga mereka banyak yang pulang. Dan penyerangan ini pun memang dilakukan secara mendadak. Oleh sebab itu, penyerbuan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang yang mengaku Belambangan, prajurit-prajurit dari Belambangan, ini perlu diselidiki secara mendalam. Apakah benar itu prajurit-prajurit dari Raden Wirobumi? Pemirsa dimanapun Anda berada,
Di dalam rapat Naum Narendra ini, orang yang sangat ngotot menyalahkan Rakrian Mantri Mukya Gajah Manguri adalah Raden Wikramawardhana. Karena secara pribadi antara Raden Wikramawardhana ini menyimpan rasa dendam kepada Dipo Manguri saat itu, yang sekarang sudah menjadi seorang Rakrian Mantri Mukya atau seorang Perdana Menteri. Karena Raden Wikramawardhana tidak bisa melupakan bekas goresan pisau yang ada di lehernya, yang saat itu dilakukan oleh Senopati Dipo Manguri saat itu namanya. Kemudian sekarang setelah menjadi seorang Rakrian Mantri Mukya, namanya berubah menjadi Gajah Manguri. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah terjadi perdebatan panas di dalam sidang rapat Nahum Narendra, tiba-tiba Diakusumawardhani kepalanya sangat pusing, sehingga duduknya tidak bisa duduk dengan tegak, dan akhirnya dia bersandar ke kursi, yaitu singgasana. Oleh sebab itu segera dilakukan pertolongan. Ternyata benar bahwa Diakusumawardhani hampir-hampir saja pingsan karena tidak memiliki tenaga. Dan kemudian dia muntah-muntah. Maka segera dirawat. Dan rapat Naum Narendra, walaupun tidak dibubarkan, sudah bubar sendiri. Karena ada kejadian yang di luar dugaan, yaitu Prabu Putri Diakusumawardhani sakit secara mendadak. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah dilakukan perawatan, maka Diakusumawardhani 2 hari kemudian sudah mulai lumayan, belum sembuh total, tetapi sudah bisa berkomunikasi dan sudah bisa duduk, sehingga dipanggillah yaitu Rakrian Mantri Mukya Gajah Manguri untuk menghadap secara pribadi, yaitu saat Prabu Putri Diakusumawardhani masih dalam keadaan sakit. Dan saat itu Prabu Putri bertanya kepada Rakrian Mantri Mukya Gajah Manguri tentang apa yang diperdebatkan pada saat di rapat Nahum Narendra dengan Raden Wikramawardhana. Oleh sebab itu, karena dirinya merasa ada dari pihak orang-orang penting, yaitu suami dari Prabu Putri Diakusumawardhani, yaitu Raden Wikramawardhana, yang nampak selalu di dalam rapat-rapat Nahum Narendra selalu memojokkan dirinya. Oleh sebab itu, dengan kebesaran hati, sudah menjabat selama 4 tahun
menjadi seorang Perdana Menteri. Akhirnya Gajah Manguri kemudian memohon kepada Dyakusumawardhani untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Hal itu dimaksudkan agar di dalam pemerintahan Mojopahit tidak terjadi pertentangan antara Dyakusumawardhani sebagai seorang Prabu Putri dengan suaminya, yaitu Raden Wikramawardhana, yang punya ambisi untuk memimpin seakan-akan dirinya adalah seorang raja, dengan harapan mundurnya Gajah Manguri akan menjadikan reda dan mengurangi permasalahan, sehingga tidak menyulitkan Prabu Putri di dalam memimpin pemerintahan. Akhirnya Dyakusumawardhani bisa menerima apa yang telah disampaikan oleh Rakrian Mantrimukya, Gajah Manguri. Kemudian Prabu Putri minta pendapat apakah Gajah Manguri mempunyai calon untuk menggantikan dirinya. Karena Gajah Manguri diberikan kesempatan untuk mengusulkan nama seseorang, maka Gajah Manguri masih berorientasi kepada para tokoh-tokoh yang ada di Bhayangkara, yaitu seniornya namanya Gajah Lembono. Gusti Putri, ada senior dari saya yang memiliki banyak pengalaman, sekarang menjabat sebagai Temenggung, yaitu Temenggung Gajah Lembono. Maka dialah menurut saya memiliki kapasitas untuk menggantikan saya sebagai Rakrian Mantrimukya. Gajah Lembono memiliki banyak pengalaman, baik dalam bidang pertempuran, strategi, dan sudah teruji di dalam medan-medan pertempuran. Baiklah, kalau begitu terima kasih sudah memberikan sebuah nama dan nanti akan saya pertimbangkan. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini?